Halo teman-teman, di sini saya akan mereview aplikasi Aesthetic Desktop Themes untuk wallpaper dan widgets. Karena barusan ceritanya saya tuh lagi mau ngedit ini, kayak layar desktopku di depan ini mau kurapikan aja, dan saya kebayang tuh kayak mungkin lucu kalau di sini bisa kayak tambahin tabs khusus untuk aplikasi apa gitu misal, atau untuk situs apa gitu. Dan pas saya cari di Google saya dapat aplikasi ini, dan ya mari kita review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa salam sih. Pokoknya di sini aplikasinya lagi di-download, kita tunggu aja dulu sebentar. Nanti kalau sudah di-download, saya ngebayangin aplikasinya tuh bakalan ya seperti screenshot yang sudah ditampilkan di sini. Ini lucu nggak sih? Kayak bisa atur wallpaper, tapi saya tuh maunya backgroundnya tetap pakai ini karena ini tuh ilustrasi digital yang saya gambar sendiri di Ibis Paint Art. Apa ya, Ibis Paint X. Oh, kalau Ibis Paint X itu untuk yang di Android ya, kalau yang Ibis Paint itu untuk di desktop gitu ya. Yes, saya nunggu ini. Saya mau backgroundnya tetap, tapi yang penting ini aplikasi-aplikasi ini tuh bisa tertata dengan rapi. Apalagi di sini saya mau tambahkan situs-situs tambahan untuk saya punya pekerjaan. Jadi ya bakalan banyak di sini. Apalagi saya tuh tidak mau simpan-simpan di file explorer terlalu lama karena buka-buka begini agak lama. So saya cari aplikasinya aja biar langsung kasih nyala laptop, terbuka deh. Apa yang kita cari, apa yang mau kita lakukan, apakah belajar, apakah bekerja, apakah main game, semuanya tertata dengan rapi. Dan satu kadang-kadang kalau konten kayak begini tuh sebenarnya saya pengen kasih lihat muka, cuman saya mager pakai jilbab terus rapi-rapi, itu agak mager. Saya bukan anak yang nggak rapi, nggak juga, cuman kayak saya tipikal yang kalau tampil itu harus perfeksionis, jadi itu kayak lebih boros tenaga dan energi nggak sih? Jadi kalau harus tampilkan kamera ya saya tidak mau deh, nanti capek duluan, videonya belum selesai. Oke, ini sudah ya. Nah, Board of Ordinary System Design, yes betul. Oh, ada lanjutannya. Create beautiful custom themes for your desktop to make it unique and original. Oke. Mana nih? Wow, laptopku kenapa? Oh, ini. Oh, harus bayar. Wah, mahal juga. Tapi mari kita coba yang gratis dulu. Try for free. Oh, tidak. Saya tidak mau bayar. Bukan nggak mau. Cuman memang nggak ada uangnya. Itu satu. Dan yang kedua, saya lihat dulu fiturnya apakah worth it atau tidak. Karena kalau 1 tahun 370.000 murah lah ya. Karena kan kayak 370 dibagi itu cuman berapa puluh ribu berarti per bulan. Bagi 12 berapa ya? 370.000 dibagi 12, 30.833 ya, 31.000. Oke, kita let's try karena kita mau cek dulu seperti apakah aplikasi ini. Dia sudah ada teknologi AI-nya juga, kayaknya nih bagus. Karena apa ya? Saya tuh nggak expect bakalan sampai ada teknologi AI-nya juga. Oh, tidak bisa. Ya, saya pesimis sekarang. Saya cuma punya ini, kenapa gagal? Ya sudah deh kalau gitu. Gimana ya? Mari kita cari di Shopee kali ya. Biasanya tuh di Shopee ada yang jual subscription-nya. Wait. Oh, ini ada nih, continue with the limited. Ya Allah,
Hampir saja. Inilah fungsinya kita harus membaca. Ini adalah ya gitu deh pokoknya. Nah ini set default. Oke. Ini lucu loh. Saya kayaknya bisa gambar ini. Kok jadi mau bikin project nih? Ya iya, jadi kayak yang gemes-gemes begini saya kayak pengen gambar. Set. Wait. Kan kita tetap mau ini aja. Wait. Do you want to allow this app to make change? Ya. Kursornya tetap. Saya tuh nggak mau ganti kursor, ini sudah cantik. Apalagi saya juga nggak mau nanti malah cepat lowbat lagi. Nah ini nih, lucu. Aduh, make sense sih sama. Aduh, ini atau ini? Ini sih paling nyambung sama backgroundnya. Wih, lucu-lucu loh. Ini bagus ini, cuman harus pro. Oke, terus widget. Yang saya paling cari itu widgetnya sih. Wallpapernya tetap. Nanti habis dari sini kita jadikan tema baru. Ini nih yang selama ini saya cari-cari. Wih, jadi ingat siapa ya? Oke, tapi ya banyak sih, cuman nggak bisa ini ya, harus pro. It's okay. Mari kita coba yang versi gratis dulu kayak gitu. Ini ya. Iya, nggak ada. Ini aja. Apakah dia wait. Saya belum paham sih kalau mau. Oh, ini juga lucu. My birthday. Bikin aja langsung. Oh. Ya, ini cocok nih untuk yang punya jadwal-jadwal tertentu. Ini lebih ke kayak daily planner enggak sih? Generate wallpaper. No, thank you. Widgets. Ini doang. Cuman tanggal, countdown, sama note. Ini doang. Bagus sih notesnya. Oke. Cuman ini aja kayaknya. Oke. Let's see. Gimana ya? Sini lucu sih. Ya, berarti dia tuh nggak bisa. Pin position. Berarti kalau buka ini, pin position itu nggak bisa pindah. Saya kira kalau buka aplikasi dia tetap di depan. Oke lah. Change style, enggak. Kita nggak punya versi pro. Opacity-nya bisa agak blur. Lucu juga nih. Ya. Jadi ini fungsinya lebih ke kayak notebook, kayak pengingat reminder aja sih. Dia nggak seperti yang saya lagi cari sekarang, yang saya tuh pengen, paham gak sih yang mana ya, Canva. Biasanya kalau kita bikin wallpaper di Canva itu kan kayak ada dia punya widgets yang memisahkan tiap-tiap folder kayak gitu-gitu. Terus saya pengen tuh di atasnya kayak bisa ada teksnya yang saya bisa edit. Jadi coba kita cari template. Cuman kalau bikin template di Canva satu-satu tuh saya agak gimana ya, kan kita nggak bisa langsung ngukur sama ininya. Kayak kalau kita sudah bikin template nih, jadi kotak nih gambarnya nih, kita taruh ininya kan kadang ada posisinya sendiri nih, kadang nggak pas sama kotaknya, jadi kayak harus
bikin ulang-ulang begitu. Makanya saya cari aplikasinya aja. Lagian saya cuman butuh pembatas aja kok, tepi kayak gini, kayak misal ini dia bisa kayak bentar kayak gini kan, dia agak blur, terus kayak ada aplikasi di depannya kayak gitu nih, kayak nggak bisa. Ya pokoknya kayak beginilah, dia jadi bisa dalam satu kotak gitu. Cuman ternyata aplikasi ini nggak sesuai ekspektasiku, tapi menurutku worth it lah ya. Mana template, wallpaper, desktop. Lihat ya, biasanya di Canva tuh ada. Nah, kayak gini-gini nih. Ini dia. Nih kayak gini-gini nih. Kalau nggak dapat aplikasinya ya sudah, mau nggak mau saya harus bikin pakai gambar aja, jadikan background kayak gini. Jadi tapi kalau dipikir-pikir ini juga lucu sih aplikasinya, lumayan lah ya, karena ini tuh bisa produktif sekali. Apalagi ada countdownnya, ini saya suka loh, kayak untuk tandai beberapa event-eventnya kita, kayak 12 hari lagi kayak gitu. Terus di sini juga bisa taruh notes kan, notes, walaupun sekarang Google Notes juga bagus sih, sticky notes punya juga bagus sih, bisa dipin lagi. Dan tidak, jangan lihat. Dan ini bagus, apalagi saya suka yang ininya, opacity-nya bisa diatur. Wih, hilang dia. Mana mana loh. Saya tidak expect loh. Opacity-nya jangan 0 ya, nanti dia jadi hilang. Ini bagus karena dia jadi nggak terlalu kelihatan mengganggu gitu. Kalau kita buka ini, fokusnya kita lebih fokus ke hal-hal yang lebih perlu lah, kayak ini juga perlu, cuman maksudnya kita jadi tidak terdistraksi aja gitu. Mungkin sekian review aplikasi ini yang saya baru ketemu, Aesthetic Desktop Themes. Ya, ini cukup estetik untuk versi gratisnya. Dan paling backgroundku aja sih yang kebetulan warnanya biru, makanya dia punya widgetnya nih jadi agak nggak matching ya. Tapi at least sama-sama gambar digital, jadi ini masih ya agak nyambung lah dikit, walaupun warnanya agak ngejreng. Ini warna kayak warna krim, tapi backgroundku warnanya lebih gelap gitu. Tapi pokoknya aplikasi ini bagus kalau kalian cari aplikasi khusus untuk manage waktu dan kasih pengingat dan reminder untuk dirinya kalian sendiri, untuk atur produktivitasnya kalian. Ini cocok banget buat kalian. Ya, sekalian download aja, gratis kok. Tinggal backgroundnya ini untuk cewek-cewek sih, cowok nggak apa-apa sebenarnya pakai ini. Cuman kayaknya kalian cari yang lebih gentle nggak sih? Mana sih tadi aplikasinya? Saya sudah close ya. Kalau buat cowok mau nggak mau harus beli pro sih. Tuh, dari temanya aja. Masalahnya cuma satu cuy yang gratis. Nah, ini bagus nggak sih? Nah, kayak gini-gini kan, cowok-cowok pasti suka. Mana kayak gini, ini juga lucu, kayaknya bas futuristik banget ya. Udah. Kira-kira kayak gitu. Ini ada yang kalendernya. Udah habis, nggak ada lagi yang mau di review kan. Cuman ini AI wallpaper ya, untuk generate gambar wallpaper sih. Kita bisa bikin prompt di sini. Apakah saya harus coba? Kayaknya enggak, karena nggak bisa diketik nih. Tuh kan, nggak bisa. Ini khusus untuk yang pro. Saya nggak bisa ketik. Nggak ya. Udah. Oke, mungkin sekian video review aplikasi Aesthetic Desktop Themes.
Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian. Saya masih akan mencari aplikasi untuk bikin yang kayak gini karena saya mau itu folder-foldernya tersusun rapi. Jadi oke. Kayak gini aja. Bentar. Ini tambahan. Ternyata folder-folder di sini juga jadi berubah jadi ngikut tema yang saya pilih deh. Udah, ini tambahan review aja soalnya tadi saya baru buka ini terus baru ketemu. Ya. Oke, bye. Ini ada tambahan terakhir. Gue karena sudah install ini ada muncul begini nih di pojok kiri bawah, nggak tahu ini apa padahal saya sudah close. Tapi coba kita restore. Dia jadi minimize ya. Coba kita buka aplikasi lain. Oke, dia cuma muncul begini aja. Bisa dipinta nggak? Oh bisa. Oke. Sebenarnya ini agak mengganggu sih. Banyak close aja, tapi nggak bisa terclose. Oh. Oke. Loh. Ini bug nggak sih? Atau nggak tahu deh. BTW sorry ya, ini video ini padahal saya sudah closing dari tadi tapi kayak nggak selesai reviewnya soalnya kayak nggak maksimal. Tapi ini lucu juga bisa begini. Ini fix sih, ini kayaknya bug aplikasi deh. Ini tuh ganggu tau. Sticky. Kalau menurutku. Oke, coba 2 kali ya. Lagi. Wah. Oke. Ini nggak bisa di close. Terus saya tuh penasaran, ini kan folder yang kita pilih tadi tuh dia berubah jadi begini. Saya pengen tuh uninstall karena aplikasi ini bagus untuk yang lagi nyari aplikasi yang untuk membantu dia untuk produktif. Tapi kalau saya anaknya produktif ya dikit-dikit kayaknya. Dan pokoknya saya pengen coba uninstall aja karena saya pengen lihat efeknya, kayak dampaknya. Apakah folderku kembali? Tunggu sebentar. Biasanya gini tuh refresh dulu. Oke, aman lah ya. Oke, ceng. Wow, tidak kembali seperti semula. Yakin nih? Wah, ini sih pelanggaran. Ini sih pelanggaran. Saya harus balikan kembali nih. Saya punya foldernya. Kayak agak ganjil, tahu? Iya kan? Tapi nggak apa-apa deh. Saya nggak mau ribet. Lagian sesuai juga sama tema backgroundku juga kan, lucu. Jadi itu dia review aplikasi apa tadi? Aesthetic Desktop Themes. Bagus kok. Pokoknya kita balik lagi ke fungsinya. Fungsinya tuh udah perfect banget untuk yang mau produktif. Karena saya juga di HP ku itu ada aplikasi kayak aplikasi kalender sih lebih tepatnya. Aplikasi kalender yang dia tuh bisa tunjuk ada widget kalendernya di depan di menu home layar utama. Terus juga ada countdown-nya juga kayak tadi untuk event-event khusus yang saya nggak mau kelewatan, dan juga ada notes-nya. Ya itu pokoknya aplikasinya bagus sih untuk produktif. Tapi saya sudah punya di HP, dan kalau di laptop karena dia tadi temanya cuman ngasih 1 aja, please developernya kalau bisa minimal 3 lah ya. Kalau mau kasih versi gratis jangan pelit-pelit amat dong. Cuman 1, maksudnya usermu belum tentu cuman 1 gender. Itu warna peach kayak tadi tuh. Kasian kalau usernya cowok. Atau enggak mungkin cewek tapi yang enggak suka peach gitu kan. Ya minimal 3 lah ya, kayak gitu-gitu. Ya itu pun juga kalau developernya tahu. Mungkin mereka punya alasan tersendiri kali ya.
Tapi pokoknya menurutku aplikasi ini bagus secara fungsi dan dia bisa ganti kursor juga. Pokoknya untuk yang suka visualizing, pokoknya ngatur-ngatur bikin, bayangin deh tadi kalau kursornya saya ganti ke kayak yang lucu-lucu gitu. Apalagi kalau ini kursornya bisa ada sprinkle-sprinklenya kalau di bergerak gitu kan, lucu. Ya mulailah saya menghayal ini. Ya pokoknya segitu tadi. Satu, secara fungsi itu bagus. Kedua, yang saya agak ganjil adalah itunya aja, yang tadi ada widget kecil di sini. Aplikasinya masih kayak nge-stick di sini, pojok kiri yang bisa dipindah-pindah tadi tuh. Terus itu tuh bikin ganjil. Dan yang kedua, pas aplikasinya di uninstall, settingan folder yang saya buat tuh dia nggak kembali seperti semula. But it's okay, karena kebetulan memang saya suka aja sama warnanya dan ya udah nggak apa-apa. Tapi itu kayaknya menurutku sih perlu diperbaiki untuk developernya, karena kalau orangnya mau uninstall harusnya tuh ini bisa kembali ke settingan default yang awal. Terus itu saja sih, sisanya ya udah. Apalagi menurutku developernya ini udah bagus bikin aplikasi ini, karena mereka bisa ada teknologi AI-nya juga. Menurutku mereka sudah menurutku mereka sudah yang anak tech banget, sampai AI juga bisa nyantol ke mereka punya aplikasi. Karena saya nggak expect tadi bakalan ada AI-nya, cuman kita nggak bisa generate tadi karena harus versi pro. But oke lah. Oke, kalau gitu sekian video dari saya. Semoga harinya kalian menyenangkan. Ya, segitu. Betul, swear ini tuh ending penutupan yang betul-betul penutupan. Oke, kalian gak akan ketemu saya lagi. Dan astagfirullahaladzim, nggak, maksudku gak tau deh. Oke, agak ceringa ya, tapi ya udah. Pokoknya ya semoga lancar lah harinya kalian. Ngapain saya scare itu ya sama penonton ya. Oke, bye bye. Oke, udah ya, udah tuh.